أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para bapa dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah masjid mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan kenikmatan Allah yang tiada terhingga dalam kehidupan kita di dunia ini. Semoga bila kita bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan dan ketundukan pada syariat Allah yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah menambahkan kepada kita kenikmatan dan anugerah dan rizkinya dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat kelak insyaallah. Karena kita semoga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan cinta ini dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan manakala Allah memberikan keduniaan, fasilitas hidup, rezeki yang banyak yang kita gunakan untuk ketaatan pada Allah. Itulah sebagai tanda bahwa Allah mencintai kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi, Inna Allah Azza wa Jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintai. Lalu kata Rasulullah SAW, wala yu'tid din illa liman ahabbah. Namun tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dicintainya. Faman a'tahu Allahud din faqad ahabbah. Maka barang siapa yang Allah berikan agama ini, berarti Allah mencintainya. Jadi saudara sekalian, keimanan dan kita dimudahkan beramal soleh merupakan karunia yang berharga dalam hidup ini, karena ini hanya spesial diberikan kepada orang yang istimewa, yaitu iman hanya terkhusus bagi siapa yang Allah cintai.
berbeda dengan nikmat dunia seperti harta dan kekuasaan. Siapa saja bisa memperolehnya, dan Allah memberikan kekuasaan dulu kepada Fir'aun, tapi Allah tidak mencintainya. Allah juga memberikan harta yang banyak pada Qarun, tapi Allah tidak mencintainya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kenikmatan anugerah Allah dalam hidup ini, dan kita pakai untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai tanda bila Allah Subhanahu wa taala mencintai. Dari situlah kita tahu bagaimana kalau Allah mencintai kita sebagai hamba Allah. Buktinya kalau Allah mencintai hamba ini ketika harta seseorang itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan bila harta yang diberikan Allah berupa rizki, makanan yang bisa menguatkan tubuh kita, tapi tidak dipakainya untuk mendekatkan diri pada Allah, itu sebagai tanda Allah tidak mencintainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua orang-orang beriman dalam makan rizki Allah, memperoleh penghasilan hidup ini, carilah yang halal lagi baik. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 172, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah, hai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian hanya kepada Allah itu beribadah. Jadi Allah memerintahkan orang-orang beriman agar memakan rizki yang baik-baik dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan Allah juga menyuruh kita bersyukur atas kenikmatan tersebut jika kita sebagai hamba yang ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Karena saudara sekalian, kita harus menjaga makanan yang halal ini sebab diterimanya doa dan ibadah kita. Sebaliknya, makanan yang haram itu menjadi penghalang tidak dikabulkan doa dan ibadah kita. Ini supaya kita menjaga diri, semoga kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah karena menggunakan rezeki yang halal untuk kebaikan dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Halal ini bisa maksudnya adalah halal secara zat, dan bisa maksudnya halal dari segi cara memperolehnya. Sebaliknya kita diharamkan, yaitu mencari rizki yang diharamkan Allah, ya, diharamkan, baik haram karena zat, sudah kita ketahui haram secara zat apa saja yang diharamkan Allah dan Rasulnya dalam kitab Quran dan Sunnah Nabi, atau haram secara atau cara di dalam memperolehnya, dari hasil korupsi, dari hasil menipu, dari hasil berjudi, kita pakai misalnya untuk beribadah. Ini tubuh ini sudah kemasukan barang yang haram, pasti ibadah kita ditolak oleh Allah, walaupun sah di dalam melaksanakan. Dipakai untuk beribadah haji dan umroh, kalau syarat rukunnya haji dan umroh ini sudah terpenuhi, sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Mengapa? Karena di dalam tubuh kita ini banyak mengandung zat-zat atau perolehan yang kita konsumsi dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah
mengatakan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang beriman, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang yang beriman sesuai dengan yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramalah yang soleh, yaitu kebaikan. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku, kata Allah, mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu juga dalam ayat ini, ayat 172 dari surah Al-Baqarah, Rasul menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, hai orang-orang beriman, di antara rizki yang baik-baik yang kami telah anugerahkan kepada kalian. Jadi saudara sekalian, kita menjaganya dalam untuk taat kepada Allah, mengkonsumsi makanan yang halal, baik karena zat, halal juga karena sebab perolehan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, karena kalau kita ini mengkonsumsi yang halal, pastilah ibadah kita oleh Allah diterima dan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan berdampak kepada akhlak yang baik. Karena itu supaya kita jaga. Rasulullah menyebutkan, wa dzakara rajul, Rasul menyebutkan seorang yang tengah mengadakan yutilus safar, mengadakan perjalanan yang jauh, dan rambutnya kusut masai, lalu dia berdoa. Jadi di antara doa yang diterima oleh Allah itu mustajabah ketika safar. Ya, safar, mungkin safar kita jauh keluar kota atau keluar negeri, mungkin keluar negeri itu mengadakan haji atau umroh. Doa-doa dalam perjalanan ketika kita safar itu dikabulkan Allah. Kan biasanya kalau orang dalam perjalanan itu memiliki rasa kekhawatiran berkenaan dengan harta benda, berkenaan dengan keluarga yang ditinggalkan, takut tidak kembali bertemu dengan keluarga, sehingga ketakutan itu di dalam safar dia meminta tolong pada Allah. Dekat sekali hati kita dengan Allah. Makanya orang safar itu doanya itu mustajabah. Dan ini dalam perjalanan, kata Rasulullah, mestinya doanya dikabulkan. Dia, kata Nabi, madda yadai, mengangkat kedua tangannya, ya Rob, ya Rob, dia berdoa. Kata Nabi apa? Ta'amuhu haram, makanannya itu haram, wa syarabuhu haram, minumannya juga haram, wa hudiya biharam, asupan-asupannya ini haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu bidzalik, bagaimana doanya mau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau dia makanannya, asupannya yang dia kenakan, wa malbasuhu haramun, tidak akan diterima. Jadi saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali seperti saya jelaskan tadi, kalau diberi harta benda termasuk kekuasaan, kemudian dia menyalahgunakan kekuasaan tersebut dan menyalahgunakan nikmat Allah yang diberikan untuk tidak taat pada Allah, dia mencari yang haram, maka ibadah dan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min syarri dzalik, dari hasil korupsi, ya. Jadi lalu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini
menjelaskan juga, yaitu Allah mengharamkan hal-hal yang jangan sampai masuk ke tubuh kita. Jadi kata Allah dalam ayat 173 ini, innama harrama alaikumul maitah waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'adi fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, sungguh Allah hanya mengharamkan bagimu 4 hal ini di dalam ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu, yaitu al-maitah, bangkai, waddam, darah, lalu walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan apa saja hewan atau saat disembelih itu disebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun barang siapa yang dalam keadaan dia terpaksa, kata Allah, faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma alaih, barang siapa yang terpaksa dan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka Allah tidak ada baginya, kata Allah, dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara sekalian, dalam ayat ini walaupun Allah menyebut innama di sini adadun hasr, sesungguhnya Allah hanya, terjemahan letterleknya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 4 ini. Tidak berarti di dalam sunnah Nabi itu dianulir begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Ada yang diharamkan Allah di dalam sunnah Nabi SAW. Orang ada sekelompok yang keliru di dalam menafsirkan ayat ini. Kalau sesungguhnya hanya yang diharamkan Allah 4 hal ini, jadi akhirnya nggak disebutkan di dalam Quran anjing, akhirnya halal. Anjing, kemudian tikus, ular, kalajengking, sampai ada kuliner apa, makan ular kobra, ada di Surabaya itu ya. Itu haram di dalam sunnah, karena harus taat pada Allah dan taat pada Rasulullah Muhammad SAW. Dulu ada seorang kiai di masa saya masih kecil itu, seorang kiai itu menghalalkan makan daging tikus, ya, sebab alasannya di dalam Quran tidak disebutkan, yang haram cuma 4 ini aja. Padahal dalam hadis kan, ini adat hasar namanya, ya. Innama, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu. Jadi tikus boleh, ya. Dan tidak bisa Quran ini kemudian, ya, dikecualikan adalah tikus, tidak bisa, ini Quran ini saja. Para kiai kumpul berdebat dengan seorang tersebut yang menghalalkan makan daging tikus, tidak ketemu, debatan terus. Akhirnya satu ketika di pengajian kiai lagi yang menghalalkan tikus itu, kiai-kiai di Surabaya kumpul, dibuatkan makanan, masakan potongan tikus, ya. Pas saat pengajian diberikan, iki loh, jari tikus halal, panganan. Apa kiai ya? Lu memang saya menghalalkan tikus, tapi aku gak doyan. Bulet ya. Memang saya menghalalkan tikus, tapi aku gak doyan gitu. Masyaallah, ya. Jadi berhati-hati, karena termasuk as-siba, kata Nabi dalam hadis, yang binatang buas yang bertaring, ya, itu haram. Terus at-toir yang dia itu dimikhlabin, memiliki cakar cengkraman yang kuat untuk memburu mangsanya seperti elang, itu haram di dalam sunnah Nabi. Jadi bukan ayat ini saja, ya.
Pertama ini adalah al-maitah. Al-maitah ini bangkai, yaitu yang hewan yang mati secara alami tanpa disembelih, ya, menurut syariat Islam. Dulu orang-orang masyarakat jahiliyah itu juga membantah orang-orang beriman itu mengharamkan bangkai. Ya, orang-orang masyarakat jahiliyah saat itu membantah itu. Bagaimana menurut Anda itu, katanya, ya, kalau disembelih dengan tanganmu itu halal, ya, membunuhnya halal. Tapi kalau bangkai itu kan dibunuh oleh Allah, kenapa kok haram? Sejak kapan tanganmu itu lebih mulia, lebih afdol daripada tangan Allah? Jadi sejak dulu itu sudah ada, ya, membuat framing narasi untuk membantah kebenaran itu sudah ada. Jadi sampai sekarang ini, ya, seperti ungkapan-ungkapan Tuhan kan maha kuasa, Allah tidak perlu dibela, ya, berarti Tuhan Allahmu ku lemah, ya kan. Sekarang ada kayak gitu, yaitu jahiliyah modern ini, ya. Jadi saudara sekalian, jadi ada zaman dulu. Jadi bangkai di sini mati secara alami tanpa disembelih. Pokoknya hewan yang anggota tubuhnya itu misalnya terpisah tanpa dimulai dengan penyembelihan dan membaca bismillah, berarti bangkai. Ada sapi nyebrang jalan raya, tertabrak itu, kakinya itu loh patah dari pangkal pahanya, patah itu, terpisah. Tapi tidak disembelih sapinya, masih hidup. Patahnya ini diambil, kemudian dibuat kikil. Nah, itu haram karena apa? Belum disembelih, terpisah dari tubuh sapi yang hidup itu tanpa proses penyembelihan, ya. Dan walaupun disembelih, kalau tidak memenuhi syarat, ada ayam itu tertabrak tapi masih hidup, karena sayang sekali, ya, cacat itu. Kemudian bingung orang itu mencarikan pisau, nggak biasa nyembelih, dia sembelih walaupun bismillah, tapi disembelih dari tengkuknya ini sampai putus, ya nggak sah, ya, nggak ngerti, ini termasuk bangkai. Tapi Nabi SAW itu menghalalkan bangkai, ada pengecualian, namanya uhillat lana maitatani, aku halalkan, yaitu dua bangkai, as-samaku wal jarad, bangkainya ikan dan belalang. Ini bangkainya ikan, karena ikan hewan laut kalau mati mungkin tidak membusuk, ya, itu sudah halal, nggak perlu disembelih. Bagaimana kalau orang itu suruh sembelih semuanya, hewan yang kecil-kecil di laut itu, ikan teri beli disembelih semuanya, menyulitkan, ya. Jadi kalau dia hewan laut, hewan air, dia itu mati seperti ikan tanpa penyembelihan, itu halal, bangkainya halal. Dan juga dalam ayat selanjutnya ini, selain bangkai, waddam, darah, maksudnya daman masfuha. Daman masfuha yaitu darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih, pas di lehernya yang terputus urat yang di tengah yang besar dan kanan dan kiri, ya, itu mengucur darahnya, ditampung, yang kata kita nyebut dideh, itu yang haram. Tapi kalau daman, bukan daman masfuha, darah itu ketika hewan sudah disembelih keluar dari tubuhnya, kemudian dagingnya itu dipotong-potong, di tengah-tengah dagingnya masih ada darah, itu boleh, ya. Jangan terus menyulitkan diri, akhirnya dicuci semua, diperes sampai pucet, ya. Jadi akhirnya buat sate nggak enak itu, ya. Jadi tidak apa-apa, itu bukan darah yang mengalir. Dan Rasulullah mengecualikan darah ini adalah misalnya
al-kabid wattihal, yaitu apa? Al-kabidu wattihal, limpa dan apa? Hati dan limpa. Itu seperti darah. Jadi kalau masih mentah itu kita taruh di sebuah wadah dan coba hancurkan, itu menjadi darah, ya, termasuk limpa, hancurkan ini jadi darah itu. Tapi ini yang dikecualikan oleh Rasulullah, darah yang seperti ini adalah halal. Jadi tidak perlu, ya, kemudian orang nyembelih hewan kemudian dagingnya itu masih diperes, nggak perlu, karena itu bukan darah yang mengucur. Lalu yang ketiga, walahmul khinzir, diharamkan, yaitu terjemah letterleknya daging babi. Allah menyebut itu pokoknya, ya, yang vital, yang utama, yaitu daging babi. Seperti kita kalau makan dari bagian anggota tubuh hewan, ya, itu kita kalau ditanya makan apa? Daging, ya. Walaupun kita makan kepalanya ya masuk daging, kita makan jeroannya disebut daging. Tapi Allah menyebut sini waddama, ya, walahmal khinzir, daging babi. Jadi jangan diartikan daging babi itu haram, yang haram dagingnya. Nek kulit rambake gak apa-apa, jangan sampai keliru, ya. Itu al-dhahiriyah itu, ya, terlalu letterlek sekali, tekstual sekali. Jadi kalau kulitnya, cingurnya, kikilnya babi nggak apa-apa, ya. Jadi kita kalau ini hamba dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita dijaga tidak sampai makan yang haram, baik haram secara zat atau haram secara perolehan yang tidak dibenarkan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga kita dilindungi oleh Allah. Terkadang walaupun tidak sengaja, ya, naudzubillah, nanti ibadah dan doa kita tidak dikabulkan Allah. Suatu ketika saya itu pulang dari pengajian, ya, dari luar kota jam 11 malam itu baru pulang, nyampe di daerah Kerampung. Saya telepon keluarga saya, nggak ada yang ngangkat, paling sudah tidur semua. Ini saya lapar, ya. Ada makanan enggak di rumah? Nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya mampir di sebuah kedai, ada nasi goreng. Di situ sudah ada 3 orang laki-laki yang sedang memakan nasi goreng, ya. Saya pesan, Bu, nasi goreng 1. Saya duduk dengan tenangnya, ya. Nggak dibuatkan. Si ibu tadi langsung mendekati saya berbisik, mohon maaf Mas, ulame babi. Astagfirullah. Berarti alhamdulillah saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengkonsumsi babi, ya. Nanti doa kita nggak dikabulkan Allah, ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ya. Jadi kenapa orang tadi kok dibiarkan, saya enggak, ya. Saya astagfirullah, pulang saja, ya, buat mie goreng di rumah sendiri, ya, gitu. Jadi mohon pada Allah, ya, supaya kita dilindungi dalam hidup ini, jangan sampai mengkonsumsi makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga wama uhilla, jadi ini walahmul khinzir ini, daging babi itu hati-hati, itu sudah merebak di mana-mana seluruh dunia. Karena memang tujuan orang kafir supaya kita makan yang haram, dan mungkin tahu itu kalau doa kita nggak dikabulkan Allah, tidak punya kekuatan kalau sudah makan yang diharamkan Allah, ya. Sama Syekh Muhammad Abduh itu pernah mengadakan perjalanan ke Perancis. Di sana mahasiswa Perancis itu bertanya, ya Syekh Muhammad Abduh, mengapa Islam mengharamkan babi? Syekh Abduh itu menjawab, sebab dalam daging babi itu mengandung cacing pita, ya. Loh, sekarang ini katanya zaman modern, kalau daging babi itu dipanaskan dengan sekian derajat, ya, itu daging babi yang ada di dalamnya itu cacing pita akan mati semua.
kok masih diharamkan itu ya. Apa kata Syekh Abduh? Coba tolong berikan pada saya 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 2 ekor babi jantan dan seekor babi betina, juga 2 ekor ayam jantan dan seekor ayam betina. Dilepaskan dalam satu ruangan, 2 ekor ayam jantan ini dihalalkan Allah dan seekor betina. Ternyata 2 ekor ayam jantan ini bertarung itu, berkelahi, kemudian dipisah. Itu karakternya ya, yang dihalalkan Allah. Lalu dilepaslah 2 babi jantan dan seekor babi betina. Ternyata tidak terjadi pertarungan seperti ayam jantan itu. Justru 2 babi jantan ini saling bantu-membantu di dalam mensetubuhi babi betina. Nggak ada kecemburuan ya. Makanya kalau orang mengkonsumsi yang haram ini, terutama babi, itu tidak ada ghiro, tidak ada dayus, tidak ada kecemburuan. Sering memakan yang haram, terutama babi ini, nggak cemburu istrinya dibawa orang, nggak cemburu itu ya. Seperti orang-orang barat yang suka berzina, gonta-ganti pasangan, nggak ada kecemburuan. Sebab apa? Biasa mengkonsumsi yang diharamkan Allah. Makanya kemudian mass media barat itu mengungkapkan, we are built what we eat. Kita ini, tubuh dan karakter kita itu dibentuk oleh apa yang kita makan. Jadi kalau biasa makan yang haram ya, babi, nggak jauh-jauh dari babi itu sendiri ya. Kita lihat saudara sekalian, memang ini diciptakan Allah untuk ujian kita ini. Mengapa Tuhan Allah menciptakan babi itu? Tapi kita tidak boleh mengkonsumsi, itu ujian buat kita. Dan babi itu ternyata ya, diantara karakternya itu, dia sebagai makhluk pembersih itu. Apa? Makan kotorannya sendiri aja dimakan. Jadi umat Islam jangan mengkonsumsi itu, maksudnya kata Allah ya. Kita lihat saudara sekalian ya. Itu kalau di Bali itu kan seperti kita ada ayam di kampung-kampung, ada kucing itu biasa ya. Ternyata lihat peternakan babi, orang yang memiliki peternakan babi itu sekeluarga itu tidurnya di atasnya babi itu. Dia menjatuhkan kotorannya sendiri dimakan babi. Ya itu mau dikonsumsi oleh umat Islam ya. Umat Islam itu bersih jiwa dan raganya ya. Jadi saudara sekalian, semoga kita dijaga oleh Allah. Terus wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan Allah juga haramkan, yaitu sesuatu yang dipersembahkan untuk selain Allah, yang disembelih tapi dipersembahkan untuk selain Allah, untuk berhala, untuk ada orang itu mimpi ada air keluar dari rumahnya terus menjadi sumur tiban ya, sumur tiban, dan kemudian dia dibisiki. Setelah itu banyak orang berkunjung, kemudian dia dibisiki setan supaya nyembelih sapi yang cirinya disebutkan ya, mungkin moncongnya putih apa gimana ndak tahu itu ya. Akhirnya dituruti disembelih. Ini disembelih bukan karena Allah, tidak sesuai dengan syariat Islam, itu haram dikonsumsi ya, termasuk sesajen. Makanya Aisyah radhiyallahu an itu pernah setelah Rasulullah wafat dikirimi makanan atau sembelihan itu dari acara orang-orang Persia, orang-orang di luar Islam. Oleh Aisyah itu dibuka ini makanan termasuk sembelihan itu, ditolak oleh Aisyah. Tapi yang diambil itu ada dirhamnya, uangnya ya, boleh ya, ada dirhamnya diambil, makanannya, sembelihannya ditolak ya. Itu caranya supaya jangan sampai kita kemasukan barang yang haram. Abu Bakar Siddiq saja oleh pembantunya yang dulu mantan dukun, setelah pulang ke desanya
dulu pernah berhasil menjadi orang dukun sukses tapi belum dibayar, itu kemudian pulang di kampungnya, ini pembantunya Abu Bakar Siddiq, dia dapat gajian besar dari perjalanan pulang balik ke Abu Bakar Siddiq, dia membelikan sesuatu makanan termasuk susu, diminum oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah diminum itu kata pembantunya, ya Abu Bakar, apa itu yang setelah kau makan itu? Itu dari gaji saya. Dulu saya pernah menjadi mantan seorang dukun di daerah atau desa saya. Abu Bakar kaget, langsung dia masukkan 2 jarinya itu ya, dicolokkan ke tenggorokannya, dimuntahkan. Nah itu caranya begitu, supaya kita tidak terkena haram, makanan yang dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh kita ya. Dan Allah mengatakan dalam ayat ini, kecuali terpaksa ya. Sedikit lagi kita akan bahas ayat ini. Kata Allah, famanittur ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Maka siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, fala itsma alaih, dia tidak berdosa atasnya. Maksudnya apa? Terpaksa itu kalau orang kelaparan, tidak ada barang yang halal kecuali barang yang haram itu, walaupun itu babi bangkai lagi ya, sudah babi bangkai lagi, nggak ada lagi. Kalau dia tidak memakannya bisa mati. Nah, ini diperbolehkan ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat supaya nyawa kita tidak melayang. Nah, yang darurat itu membolehkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terpaksa mungkin kita di alas atau di hutan nggak mendapatkan yang halal, hanya yang haram. Kalau kita tidak makannya seperti babi atau bangkai, kita bisa mati, maka boleh ya. Tapi di sini dalam ayat ini ghairu baghin, tidak menginginkan aslinya ya. Bagaimana tidak menginginkannya? Sekedar supaya kita bisa hidup, memakannya sedikit dan melanjutkan perjalanan. Tidak boleh diupayakan. Ternyata selama ini babi itu enak, yuk kita ambil lebih untuk perjalanan. Nggak boleh ya. Atau untuk mengundang selera, kemudian sampai dicarikan bumbunya, dipanggang jadi babi kecap. Nggak boleh itu ya. Bukan terpaksa lagi itu ya, menginginkan, jadi masak-masakan namanya ya. Jadi saudara sekalian, wala adin, dan dia tidak melampaui batas ya. Jadi kata Allah ini tidak menginginkan. Jadi ini sebagai ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian kita tidak boleh membenci hewan namanya babi, karena itu ciptaan Allah. Makanya dulu generasi salaf ada babi mati jadi bangkai, orang semua itu menutup hidungnya, sumpah serapah. Baru tahu kali ini ya, babi sudah jadi bangkai gini baunya, sumpah serapah semua. Tapi ulama salaf dahulu tidak ya, dia mengatakan baru kali ini saya tahu ya, ternyata giginya babi itu putih. Nah itu ya, itu menciptakan Allah untuk ujian kita ya, tidak mendampratnya, tidak bencinya, karena memang kita dilarang untuk mengkonsumsinya. Dan Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak ada dosa memakan makanan yang diharamkan karena dalam keadaan terpaksa ya. Dan Allah itu juga Maha Penyayang. Bagaimana kalau seorang itu sudah biar saya mati, walaupun saya terpaksa nggak mau, tetap saya tidak mau makan yang diharamkan Allah, walaupun biar saya mati, tidak boleh. Itu mati dalam keadaan dosa. Sebab kalau orang makan yang diharamkan Allah seperti babi karena terpaksa, ini dampaknya tidak langsung, dia masih hidup bisa melanjutkan ibadah ya. Tapi kalau orang itu tidak makan sama sekali karena walaupun terpaksa yang diharamkan Allah tadi, dia dampaknya langsung
bisa mati. Allah itu kasih sayang. Jadi untuk melanjutkan ibadahnya, kemudian dia ya setidak-tidaknya banyak istighfar pada Allah ya. Tidak perlu kemudian karena seperti ibaratkan anjing ya itu najis, maka orang itu kemudian menelan tanah dan air. Jadi minum lumpur supaya enggak najis. Ya enggak begitu caranya ya. Ya sudahlah. Itu mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kadung terpaksa ya supaya kita tidak mati. Mudah-mudahan kita selamat. Ini supaya kita dijaga karena kita memiliki kewajiban tetap ibadah pada Allah, dan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita dikabulkan, kita menjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik haram karena zat atau haram karena menurut cara perolehan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.